Oke, selamat datang di channel ini. Buat yang baru bergabung bisa diklik dulu tombol subscribe dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel Kang Baik. Masih seputar navigasi darat, kali ini kita akan belajar tentang resection dan intersection. Seperti biasa, di sini ada soal latihan yang sudah saya siapkan, isinya satu soal resection dan satu soal intersection. Tapi sebelum kita ngerjain soalnya, saya mau ngasih penjelasan dulu terkait resection dan intersection ini. Pertama yang kalian harus tahu dulu apa itu resection. Resection adalah metode untuk menentukan koordinat lokasi keberadaan kita dalam peta dengan membidik menggunakan kompas ke lebih dari satu objek atau tanda alam yang teridentifikasi pada peta dan medan sebenarnya untuk mencari azimut dan back azimutnya. Nah, mungkin dari sini muncul pertanyaan lagi, apa itu azimut dan back azimut? Oke, saya coba jelasin juga. Azimut adalah sudut horizontal yang diukur searah jarum jam dari arah utara sejati 0 derajat atau 360 derajat ke garis imajiner yang menghubungkan lokasi bidik dengan target bidikan. Nilai azimut berkisar antara 0 derajat hingga 360 derajat. Sedangkan untuk back azimut, itu merupakan sudut horizontal, reversal, atau pembalikan 180 derajat dari azimut. Jika azimutnya kurang atau di bawah 180 derajat, maka harus ditambah 180 derajat. Dan jika azimutnya lebih atau di atas 180 derajat, maka harus dikurangi 180 derajat untuk mendapatkan back azimutnya. Sampai sini, apakah sudah dapat dipahami? Kalau belum, silahkan komen ya. Mungkin sekalian saya jelasin juga apa itu intersection. Intersection adalah metode dalam navigasi darat untuk menentukan lokasi beserta koordinat posisi dari suatu objek di medan sebenarnya dengan membidik objek tersebut menggunakan kompas dari dua atau lebih lokasi bidikan yang berbeda untuk mendapatkan azimutnya. Jadi sederhananya gini, resection itu untuk menentukan lokasi kita pada peta, sedangkan intersection itu untuk menentukan lokasi suatu objek ke dalam peta. Kalau sudah paham, sekarang kita masuk ke soalnya. Soalnya berupa soal cerita ya, jadi perlu dibaca dan perlu kita cermati dengan teliti. Sekarang kita kerjakan soal resection, dan mari kita baca dulu soalnya. Saya berada di suatu tempat, di depan saya terlihat 3 ketinggian dan tertera di dalam peta. Untuk ketinggian A, itu puncak Watu Tulis, ketinggian B, puncak Merbabu, dan ketinggian C adalah puncak Syarif. Saya membidik dengan kompas dan mendapatkan hasil dari ketinggian A, mendapatkan hasil sudut kompas 210 derajat. Dari ketinggian B 156 derajat dan ketinggian C 140 derajat. Nomor 1 sampai nomor 3 kita diminta untuk menghitung back azimut dari ketinggian A, ketinggian B, dan ketinggian C, lalu menggambarkan tarikan garisnya pada peta. Dan untuk yang nomor 4, kita disuruh untuk menentukan koordinat tempat pembidik berada. Seperti biasa, kita perlu memahami peta yang kita gunakan terlebih dahulu dengan melakukan orientasi peta. Jika di lapangan, kita perlu juga menyamakan arah utara peta dengan arah utara sebenarnya. Saya masih menggunakan peta yang sama dengan peta pada video sebelumnya, yaitu peta Gunung Merbabu dengan perbandingan skala 1:25.000 cm dengan interval waktu karvak 30 detik, Kika Tasba, dan panjang karvak 3,7 cm. Dalam soal terdapat 3 target bidikan yang berbeda. Kita perlu mengetahui letak dari ketiga target bidikan tersebut di dalam peta. Target bidikan yang pertama itu adalah puncak Gunung Watu Tulis sebagai ketinggian A. Kemudian puncak Gunung Merbabu untuk ketinggian B-nya, dan puncak Gunung Syarif sebagai ketinggian C-nya. Untuk menentukan azimut pada peta, kita bisa gunakan protaktor atau busur lingkaran seperti yang saya pakai. Oke, sekarang kita tentukan azimut dari ketinggian yang pertama, yaitu puncak Gunung Watu Tulis. Kita posisikan protaktor atau busur kita tepat pada puncak Watu Tulis ini, kemudian kita beri tanda untuk azimutnya. Kemudian kita tentukan back azimutnya. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, jika azimutnya kurang dari 180 derajat, maka harus ditambah 180 derajat lagi. Dan jika lebih dari 180 derajat, harus dikurangi 180 derajat, dan hasilnya adalah back azimutnya. Karena 210 derajat ini lebih dari 180, maka kita kurangi 180 derajat, dan hasilnya adalah 30 derajat. Maka back azimut ketinggian A ini adalah 30 derajat. Kita tandai dan kita tarik garisnya. Untuk arah penarikan garisnya itu bukan ke arah 210 derajat atau azimutnya ya, tapi kita tarik ke arah 30 derajat atau back azimutnya. Selanjutnya kita tentukan juga back azimut dari ketinggian berikutnya, yaitu puncak Gunung Merbabu.
Pada puncak merbabu, azimutnya adalah 156 derajat, dan karena di bawah 180 derajat, maka kita tambah 180 derajat lagi untuk back azimutnya. 156 derajat ditambah 180 derajat, maka back azimutnya adalah 336 derajat. Kita tandai dan kita gambarkan tarikan garisnya. Nah, dengan dua garis back azimut dari dua target bidikan saja sebetulnya sudah cukup untuk bisa memperkirakan lokasi dari si pembidiknya, karena kita sudah mendapat persilangan dari kedua garisnya. Dan persilangan tersebutlah yang menjadi titik lokasi keberadaan si pembidik. Lalu, kenapa di soal ada 3 target bidikan? Jika target bidikan lebih dari 2, itu bertujuan untuk menambah keakuratan bahwa titik lokasinya sudah benar. Selanjutnya kita tentukan back azimut dari ketinggian yang ketiga, yaitu dari puncak Gunung Syarif. Azimut pada puncak Gunung Syarif ini adalah 140 derajat, jadi kita tambah 180 derajat juga untuk mendapatkan back azimutnya. 140 ditambah 180 hasilnya adalah 320, maka back azimut dari puncak Gunung Syarif ini adalah 320 derajat. Kita tandai dan kita gambarkan garisnya. Oke, jadi persilangan dari ketiga garis ini adalah lokasi kita. Selanjutnya, tinggal kita cari koordinat dari titik tersebut. Untuk menentukan koordinat dari sebuah titik lokasi yang kita gunakan adalah rumus jarak titik lokasi dibagi panjang karvak dikali interval karvak. Untuk jarak dari garis lintangnya, saya mendapatkan angka 2,2 cm. Kemudian kita ukur juga dari garis bujurnya, dan saya mendapatkan angka 3,3 cm untuk garis bujurnya. Karena jaraknya sudah kita dapatkan, selanjutnya tinggal kita hitung untuk mendapatkan detik koordinat dari titik lokasi tersebut. Kita hitung garis lintangnya dulu, tadi jaraknya adalah 2,2 cm. Kita bagi dengan panjang karvaknya 3,7 cm, kemudian dikali interval karvaknya 30 detik, dan hasilnya adalah 17,83 detik. Jadi untuk detik pada garis lintangnya yaitu 17,83 detik shout atau lintang selatan. Kemudian kita hitung juga garis bujurnya. Untuk garis bujurnya tadi saya mendapatkan jarak 3,3 cm. Jadi kita hitung 3,3 cm dibagi 3,7 cm, kemudian dikali 30 detik. Dan hasilnya adalah 26,75 detik east atau bujur timur. Setelah mendapatkan detik dari garis lintang dan garis bujurnya, selanjutnya kita lihat koordinat yang sesuai dengan karvak dari lokasi persilangan tadi. Untuk garis lintangnya itu berada pada karvak minus 7 derajat 26 menit 00 detik shout atau lintang selatan. Maka tinggal kita tambahkan detik yang tadi kita hitung. Untuk shoutnya yaitu 17,83 detik shout. Nah, jadi koordinat lintang selatannya adalah minus 7 derajat 26 menit 17,83 detik shout atau lintang selatan. Dan begitu juga untuk garis bujurnya. Untuk garis bujurnya, kita lihat koordinat karvaknya adalah 110 derajat 25 menit 30 detik east atau bujur timur. Karena di sini detiknya adalah 30 detik, jadi hasil dari perhitungan sebelumnya harus dijumlahkan dengan 30 detik ini. Maka detik untuk garis bujurnya adalah 56,75 detik east atau bujur timur. Jadi persilangan tadi atau titik lokasi dari si pembidik itu berada pada koordinat minus 7 derajat 26 menit 17,83 detik shout dan 110 derajat 25 menit 56,75 detik east. Dan sampai sini kita sudah berhasil mengerjakan soal resection. Kalau masih belum paham dan masih ada pertanyaan, silahkan tulis dan mari diskusikan di kolom komentar. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Kalau suka dengan videonya silahkan di like dan boleh di share juga ke teman-teman untuk berbagi wawasan dan pengetahuan. Untuk soal intersection kita bahas di video berikutnya. Jadi jangan lupa subscribe, aktifin juga loncengnya biar nggak ketinggalan update berikutnya. Adios.